Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Yuswardiri, presensi 30 dengan NIM 2211031206 dari kelas A1 Denpasar. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan rumus sum untuk mencari jumlah, lalu average untuk menghitung rata-rata, serta menggunakan VLOOKUP. Selain itu, saya juga akan menjelaskan cara membuat diagram, batang, dan lingkaran. Baik, di sini kita sudah memiliki data yang akan kita gunakan sebagai acuan dalam pembuatan rumus-rumus ini. Di sini terdapat data laporan kegiatan siswa di SD Negeri 2 Danginpuri. Terdapat 10 kegiatan dengan 10 tanggal. Yang pertama ada senam pagi, lomba mewarnai, ekstrakurikuler basket, dan lain-lainnya. Juga sudah tertera jumlah peserta yang ikut dalam setiap kegiatan, kelasan atau tingkat peserta yang ikut dalam setiap kegiatan, serta hasil dari kegiatan tersebut. Kita mulai saja langsung. Yang pertama, kita akan mencari jumlah dari seluruh peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut. Kita bisa menggunakan rumus sum. Jadi kita tidak perlu menghitung satu persatu, menjumlahkan satu persatu dari semua angka-angka ini. Caranya kita bisa klik kolom untuk menempatkan jumlah, lalu sama dengan, lalu kita bisa ketik sum. Rumusnya sum, kita klik, lalu kita pilih tabel yang berisi jumlah peserta, kurung tutup, enter. Nah, dia akan otomatis menjumlahkan semua peserta yang ada di situ. Itu adalah rumus untuk menggunakan sum atau SUM untuk mencari jumlah seluruh peserta. Sekarang kita akan mencari rata-rata dari jumlah peserta yang mengikuti setiap kegiatan. Caranya yaitu sama, di awal kita bisa klik sama dengan, kita menggunakan rumus average. Ini kita gunakan average, kita klik. Sama seperti tadi, kita pilih kolom angkanya, kurung tutup, enter. Nah, ini adalah rata-rata dari anak yang mengikuti kegiatan. Next, selanjutnya kita akan membuat VLOOKUP. Kita buat di bawahnya, kita kecilkan. Kita buat di bawah, di sini aja. Ini untuk VLOOKUP-nya. VLOOKUP. Ini kita bisa, kolom pertama itu tanggal, kita tinggal tanggal. Yang kedua nama kegiatan, lalu jumlah peserta dan kelas. Kita buat 4 ini aja. Oke, selanjutnya kita akan menulis rumus VLOOKUP-nya. Nah, di sini kita tanggal dulu, sama dengan klik VLOOKUP diklik, terus lookup value-nya itu di kolom 1 Oktober, koma, table array itu dari tanggal kegiatan sampai hasil kegiatan, koma lagi, kolom indeksnya itu, ini kolom indeks pertama, ini kedua, ini ketiga, 4, dan 5. Jadi karena tanggal ada di kolom indeks pertama, kita klik 1, false, kurung tutup, enter. Selanjutnya, di nama kegiatan, sama dengan VLOOKUP, kita klik rumusnya,
look up value. Nah, look up value karena kita mau cari yang senam pagi di tanggal 1 Oktober, kita klik yang ini, 1 Oktober, agar nanti dia mengikuti. Koma, tabel array-nya masih sama dari tanggal 1 sampai hasil kegiatan. Enter. Kolom indeksnya, karena tadi ini tanggalan 1, nama kegiatan 2, jadi kita klik 2, koma, false, kurung tutup, enter. Jadi sama 1 Oktober 2025 ada kegiatan senam pagi. Sekarang jumlah peserta masih sama dengan look up, diklik look up value-nya masih yang 1 Oktober di sini, koma, tabel array-nya masih dari tanggal 1 sampai hasil kegiatan, koma lagi, kolom indeks. Jadi karena ini 1, 2, jadi jumlah peserta itu kolom indeks per 3, per 3, koma, false, kurung tutup, enter. Sudah sesuai 120, jadi rumusnya juga sudah benar. Sekarang tingkat masih sama juga, sama dengan VLOOKUP. Terus 1 Oktober, koma, table array, tanggal sampai hasil, koma, kolom indeks ini 1, 2, 3, jadi ini 4, koma, false, enter. Nah, jawabannya sudah sesuai. Sekarang kita tinggal turunin aja semuanya. 9, 10, ini juga sama. Nah, J udah sesuai, lomba sains, acara sekolah, kegiatan bersih-bersih. Jadi semuanya sesuai. Jumlah peserta dia sama, sudah benar. Ini juga sama. Ini kita tinggal benarin aja tabelnya. Ini lalu kita klik border, udah, sudah selesai. Begitulah rumus penggunaan VLOOKUP. Next, sekarang kita akan membuat diagram. Kita buat di sini aja. Yang pertama diagram batang. Kita mau buat diagram batang. Caranya kita klik data yang ingin dibuat diagram. Di sini kita akan buat diagram dari nama kegiatan dan jumlah pesertanya. Kita bold dulu, kita select dulu kolomnya, kita pilih. Lalu kita klik insert. Di sini ada pilihan diagram. Di sini ada batang, grafik, lingkaran, dan lain sebagainya. Kita pakai batang dulu, pakai yang bebas. Kalian bisa pakai yang 2 dimensi atau 3 dimensi, terserah bisa menggunakan yang mana. Kita pakai ini aja yang 3 dimensi. Pindahkan, sesuaikan tempatnya. Ini yang diagram ini juga masih bisa diedit lagi. Kalau kalian di formatnya ini, di desain, kita bisa gunain desain yang mana aja yang sekiranya bagus. Kita pakai yang ini aja. Lalu chart detail, di sini kita bisa menggantinya jadi kegiatan jumlah peserta kegiatan jumlah peserta per kegiatan. Ini juga bisa kita edit lagi tulisannya sesuai keinginan, dari warna apapun itu, ini bisa diedit lagi. Nah, ini adalah diagram batang dari data yang sudah saya buat.
Senam pagi diikuti 120 orang. Lomba mewarnai diikuti 28 orang. Ekstrakurikuler basket itu 22. Kunjungan perpustakaan 80 dan lainnya. Next, kita membuat diagram lingkaran. Diagram lingkaran masih sama caranya seperti tadi. Yang harus kita lakukan pertama adalah blok dulu bagian data yang ingin dibuatkan dalam bentuk diagram, nama kegiatan dan jumlah peserta. Blok, kita ke insert, lalu cari diagram lingkaran. Sama juga ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Ini bebas pilih yang mana aja, pakai 2 dimensi aja. Di desainnya juga masih bisa diedit, mau yang ada angkanya atau yang macam-macam bentuk dan warna. Saya di sini kita pakai yang ini, yang ada persentasenya aja. Habis itu chart title-nya juga masih bisa diganti, jumlah peserta per kegiatan. Nah, ini hasil akhir dari laporan tadi. Ini di sini ada jumlah dengan rumus sum. Lalu di sini ada rata-rata dengan rumus average. Lalu ada penggunaan rumus VLOOKUP. VLOOKUP ada diagram batang dan diagram lingkaran. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih.